sebelum dimulai saya ucapkan rasa hormat saya dan terima kasih pada instansi Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak lupa pada beliau Bapak Sri Wahono sebagai Master of SCC dan SAC. Tidak lupa pada instruktur kita Ibu Puji Fitrianti dari Mayang, Jember, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, untuk 1 jam ke depan akan dipresentasikan oleh beliau Bapak Muharram dari SMP Negeri 2 Kedung, Jepara, Jawa Tengah, dan akan dipandu atau moderatori oleh beliau Bapak Muhammad Ridho Hardija, SPD dari SMP Plus Dharma Agung, Bandung. Ya. Baik, terima kasih atas waktu tepatnya Pak Burhan. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Salam hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara atau GUMUN. Salam hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Salam hormat dan ucapan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara video conference ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini, Senin 29 Juni 2020, kita melaksanakan video conference Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah untuk mempresentasikan aplikasi media pembelajaran berbasis Android dengan SAC atau Smart Art Creator pada mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 8 dengan materi teks berita. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ridho Hardija SPD dari SMP Plus Dharma Agung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bertugas sebagai moderator. Saya perkenalkan juga Bapak Muhammad Burhan MPD dari SMK Bina Taruna Masaran, Sragen, Jawa Tengah, bertugas sebagai host. Saya perkenalkan pula Ibu Puji Fitrianti SPD dari SMP Negeri 2 Mayang, Jember, Jawa Timur, selaku instruktur Dikdar 3 Sultan Hasanuddin. Dan presenter dalam video conference presentasi aplikasi media pembelajaran berbasis Android ini adalah Bapak Muharram SPD. Beliau lahir di Jepara 3 Februari 1970. Pendidikan beliau SDN Tunggul Kelare, lulus tahun 1983. MTS Darul Hikmah Menganti Jepara, lulus tahun 1986. MA Darul Hikmah Menganti Jepara, lulus tahun 1989. D2 Bahasa Indonesia IKIP Semarang, lulus tahun 1991. Dan S1 IKIP Semarang, lulus tahun 1997. Alamat beliau saat ini di Tunggul Kelare, Kedung, Jepara, Jawa Tengah. Bila ada yang mau menghubungi beliau bisa di nomor HP atau WA 085 640 073296. Saat ini beliau berprofesi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada kegiatan video conference ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi aplikasi media pembelajaran dan sesi kedua adalah tanya jawab. Untuk pertanyaan silahkan bisa lewat chat saja atau nanti pada sesinya bisa bertanya langsung. Untuk sesi pertanyaan diawali dengan 3 pertanyaan awal. Bila memungkinkan waktunya dilanjut pada pertanyaan tambahan. Sebelum kegiatan sesi pertama berlangsung, saya himbau agar seluruh peserta mematikan mic terlebih dahulu guna kelancaran dan kenyamanannya. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui bagaimana presentasi aplikasi media pembelajaran berbasis Android yang akan presenter paparkan, mari kita simak langsung
Kepada Bapak Muharram SPD untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 jenjang SMP dengan tema teks berita. Bapak Ibu yang berbahagia, baik pada kesempatan ini kami akan mulai presentasi media pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah kami buat dengan menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator. Ya, ini adalah mulai kita aplikasi yang telah saya buat seperti ini dengan ikon bahasa Indonesia. Namanya Bina. Kita klik saja. Ini tampilan awalnya sebagai pembuka, Bapak Ibu. Ya, setelah kita tampil awal, maka kita masuk pada teks atau home. Nah, di dalam home ini kita bisa masuk ke menu dengan menyentuh tombol menu yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah menu yang ada di aplikasi ini. Media ini sebagai media untuk pembelajaran siswa yang dilakukan secara luring atau luar jaringan atau di jarak jauh dari rumah secara mandiri. Pertama kita masuk kepada info, seputar info apa yang ada dalam aplikasi ini. Kegiatan apa yang harus dilakukan, yaitu kegiatan pembelajaran itu nanti yang pertama mempelajari materi, kemudian mengerjakan latihan, dan mengerjakan ujian atau penilaian. Setelah itu masuk ke tujuan, menu tujuan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita, dan kedua mengidentifikasi unsur struktur berita, dan yang ketiga mampu menyajikan informasi dalam bentuk berita. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, langsung kita masuk ke materi. Nah, ini adalah materi Bapak Ibu. Jadi peserta didik atau siswa bisa mempelajari materi ini tentang apa berita itu, apa saja unsur berita, bagaimana struktur teks berita. Secara berturut-turut nanti akan dibahas di sini. Yang pertama adalah apa berita itu. Untuk mengetahui pengertian berita, siswa disajikan contoh berita terlebih dahulu. Ini adalah contoh berita. Bisa dibaca atau di-scroll ke atas ke bawah untuk membacanya. Dari teks berita yang nyata yang diamati, sebagai contoh, siswa akan mengidentifikasi atau membuat simpulan apa itu teks berita. Nah, ini ada beberapa pengertian berita terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau juga disebut kabar. Pendapat lain mengatakan berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Dari sini bisa disimpulkan bahwa teks berita itu adalah teks yang berisi laporan suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual
yang ditulis wartawan di media untuk khalayak umum. Ini sudah memberikan pengertian atau definisi teks berita. Berikutnya untuk materi yang kedua, yaitu sebelum masuk yang kedua ini ada ciri-ciri teks berita. Jadi kalau teks berita dengan teks yang lain itu ada bedanya. Teks berita ciri-cirinya seperti ini. Bersifat faktual dan aktual, dibuat oleh wartawan, kemudian susunannya seperti piramida terbalik, menjelaskan hal pokok di awal dan mengerucut ke bawah. Kemudian bahasanya komunikatif, dan selanjutnya tidak mencantumkan opini pribadi. Itu adalah ciri-ciri teks berita. Kemudian masuk ke materi kedua tentang unsur-unsur dalam berita. Bapak, Ibu, atau para siswa, ini unsur-unsur berita ini dalam bahasa Inggris disingkat menjadi 5W plus 1H. 5W ini terdiri atas what, where, when, who, why, dan how. 1H-nya adalah how. Kalau dalam bahasa Indonesia akan menjadi akronim adik Simba yang merupakan kependekan dari adik A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Ini adalah unsur-unsur berita. Kemudian bisa kita lihat contohnya dalam teks berita tersebut yang merupakan unsur apa itu yang mana, yang merupakan siapa yang mana, di mana yang mana, kapan yang mana, mengapa, dan bagaimana yang mana. Ini bisa dilihat di sebelah kanan itu ada teks berita, kemudian di sini ada unsur-unsur berita yang disingkat adik Simba tadi. Untuk mengetahui bagaimana caranya, bisa klik tombol I. Ini adalah informasi untuk mengeksekusi atau mengerjakan ini, contoh ini. Jadi sentuh tombol apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, satu, mengapa, atau bagaimana untuk melihat contoh unsur berita. Jadi Bapak, Ibu, atau siswa bisa menyentuh salah satu ini untuk mengetahui contohnya. Contoh misalnya, apa? Ya, ini adalah unsur berita apa, itu adalah protokol jaga jarak atau physical distancing. Nah, kemudian di mana? Di gedung BNPB Jakarta Timur. Terus kapan? Nah, kapan? Rabu 10 Juni. Terus siapa? Nah, ini bisa disentuh siapa. Tim Komunikasi Publik atau Reisa Broto Asmoro. Kemudian mengapa? Nah, jarak yang aman adalah 1 meter antara satu orang dengan lainnya. Terus bagaimana? Nah, ini dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 hingga 85%. Ini contoh-contoh penerapan unsur berita di dalam teks berita yang nyata. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah menuju ke materi berikutnya, nomor 2, yaitu struktur berita. Dalam teks berita itu terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama itu judul berita. Yang kedua, tanggal atau deadline. Dan struktur isinya itu terbentuk seperti piramida terbalik, seperti yang saya katakan tadi di awal. Bagian atas paling luas itu disebut kepala berita atau lead. Dan tengah, bagian tengah berwarna hijau muda, itu bagian agak luas, disebut tubuh berita atau body. Dan yang paling bawah, bagian yang sempit, ini namanya ekor berita. Keterangannya dalam kepala berita ini disebut juga teras berita.
dan merupakan inti berita. Unsur-unsur berita biasanya terletak di sini. Apa, di mana, kapan itu adalah terletak di sini. Kemudian tubuh berita itu berisi uraian yang lebih terinci mengenai isi berita atau berisi informasi pendukung. Dan ekor berita itu merupakan keterangan tambahan isi berita atau mengulang bagian-bagian sebelumnya. Ini. Nah, dari kini kita bisa melihat contohnya. Kita sandingkan struktur berita dengan teks berita yang asli. Di sebelah kiri ada ada unsur-unsur, ada struktur berita yang terdiri judul, tagline, deadline, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di berita ini, teks berita warna kuning ini adalah judul berita dan deadline. Kemudian warna biru muda adalah kepala berita. Dan warna hijau muda adalah tubuh berita. Kemudian warna hijau tua ini adalah ekor berita. Itu adalah materi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ini materi 1, 2, 3 cukup. Berikutnya setelah mempelajari materi, siswa bisa melanjutkan ke latihan dengan cara sentuh tombol latihan. Bapak Ibu atau para siswa, ini latihan ini ada dua. Yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kemudian yang kedua nanti adalah mengidentifikasi struktur berita. Latihan yang pertama, latihan 1 ini mengidentifikasi unsur-unsur berita. Disajikan sebuah teks berita, nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Teks berita seperti yang telah dipelajari pada materi ada 5W, unsur berita maksudnya ada 5W tadi dan 1H atau adhesiba yang terdiri atas peristiwa apa, kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana proses terjadi peristiwa. Jadi para siswa bisa mengerjakan di kolom yang tersedia ini. Misalnya peristiwa apa yang terjadi, diklik kolom peristiwa apa, kemudian ketik jawabannya. Misalnya kepadatan di Pelabuhan Merak. Ini sebagai contoh, selesai. Begitu juga seterusnya bisa diisi. Contoh sebagai contoh saja. Ini hanya supaya cepat. Kita isi bersama-sama dengan sembarang ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui jawabannya apakah sudah cocok atau belum, kita lihat informasi di sini. Jika jawaban sudah komplit, sentuh tombol selesai untuk mencocokkan jawaban. Jadi Bapak Ibu guru atau siswa bisa mencocokkan jawabannya dengan cara sentuh tombol selesai, kemudian tampilkan. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi Bapak Ibu atau siswa bisa mencocokkan jawabannya apakah sudah sama dengan ini atau belum. Nah, ini kalau sudah puas dengan jawabannya bisa ditutup dengan klik tutup tadi. Kalau tampilkan lagi, tampilkan. Kalau tutup, tutup. Ya. Ini adalah latihan yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kemudian Bapak Ibu atau para siswa bisa melanjutkan latihan yang kedua, yaitu mengidentifikasi struktur teks berita. Kita sajikan teks berita yang ada di sini, bisa di-scroll ke bawah ke atas.
untuk membaca secara komplit teks beritanya. Kemudian latihannya adalah mengidentifikasi bagian struktur berita yang terdiri atas kepala berita, judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dari teks-teks ini bisa diidentifikasi mana yang judul berita, mana yang kepala berita, tubuh berita, atau ekor berita dengan cara memberi label atau melabeli teks tersebut. Cara melabelinya bagaimana? Ini bisa dilihat di sini. Sentuh satu tombol judul, kepala, tubuh, atau ekor berita untuk melabeli teks. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita labeli contoh sebagai contoh. Teks pertama yang ada di atas adalah judul, misalnya. Kemudian nomor 2 misalnya kepala. Nah, 3 misalnya tubuh berita. Nah, ini adalah melabeli untuk mengidentifikasi bahwa teks pertama itu adalah judul berita, bagian judul berita dalam struktur teks berita. Terus teks kedua ini adalah kepala berita dan teks ketiga adalah tubuh berita. Ini bagian pertama karena masih ada lanjutannya, maka bisa di-scroll ke bawah. Lanjutan, ini tadi beritanya lengkapnya seperti ini. Kita labeli saja ini sebagai tubuh berita, dan ekor berita. Nah, Bapak Ibu atau para siswa, seperti halnya tadi, Bapak Ibu atau para siswa bisa mencocokkan jawaban dengan cara menekan atau menyentuh tombol selesai, kemudian tampilkan jawabannya. Nah, ini jawaban hasil identifikasi bagian-bagian struktur teks berita yang telah Bapak Ibu kerjakan atau para siswa kerjakan. Ini, kemudian kalau selesai, tutup lagi. Nah, ini latihan kedua sudah selesai. Latihan pertama sudah selesai, kedua selesai. Berarti untuk semua latihan sudah selesai. Setelah selesai latihan, Bapak Ibu atau para siswa bisa melanjutkan ke tes atau ujian dengan cara klik langsung atau sentuh langsung tombol ujian atau tes, atau bisa dari home-nya. Nah, dalam penilaian ini ada beberapa pilihan. Untuk penilaian 1, kuis, kemudian PH penilaian harian, PTS kalau penilaian tengah semester, dan PAS penilaian akhir semester. Untuk yang bisa dikerjakan di ini di gawe siswa atau HP Android siswa adalah yang berbentuk kuis. Untuk penilaian harian ke depan nanti PTS dan PAS akan saya hubungkan dengan website sekolah, dan di sana tersedia soal-soal ulangan harian PTS dan PAS yang akan dikerjakan secara daring dan hasilnya langsung bisa diketahui oleh guru yang mengampu. Nah, demikian penilaian. Maka oleh karena itu di sini yang kita pilih adalah kuis. Nah, untuk memulai kuis kita klik tombol mulai. Nah, di lembar kuis ini atau soal ini ada beberapa soal yang harus dijawab oleh siswa. Tapi untuk bisa menjawab harus menekan tombol start setelah melakukan doa atau membaca bismillah kalau dalam Islam. Nah, kita lihat atau kita mulai kerjakan dengan menekan tombol start, tapi kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian start. Ini soalnya ada 5 soal, setiap soal bernilai berskor 20, jadi nanti total akhirnya kalau menjawab betul semuanya adalah 100. Soal nomor 1, jawabannya misalnya kita sentuh D. Nah, itu ada skor 20 di kanan atas, sudut kanan atas.
Misalnya ini untuk soal nomor 2 kita tekan B. Ya, 40. Ini 3. Soal nomor 3 misalnya kita acak sembarang misalnya tekan A. Nah, ternyata salah. Dan soal nomor 4 kita tekan A lagi misalnya. Oh, benar. Dan soal nomor 5 kita tekan C. Benar lagi. Hore, jawaban kakak benar. Nah, setelah itu tersaji skor perolehan 80. Kemudian ada ucapan terima kasih. Setelah ucapan terima kasih ini berakhir, maka akan langsung menuju ke developer. Ini developer saya. Ini developernya. Nama Muharram, SPD, instansi SMP Negeri 2 Kedung, alamat Jalan Tanggul Telare Kerso, Kedung Jepara, kode pos 59463, HP 0856400073296. Email sirom32@gmail.com. Ini adalah developernya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sudah selesai untuk penggunaan media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan SAC ini. Kita kembali ke home, ke menu. Demikian Bapak Ibu, pembelajaran menggunakan media ini sudah selesai, presentasi saya sudah selesai. Namun, saya mengharapkan sekali kritik dan saran untuk perbaikan media ini atau aplikasi ini. Oleh karena itu nanti dalam sesi berikutnya saya mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dan jangan lupa bisa menyampaikan juga saran atau masukan atau kritik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Pak Ridho. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muharram, presentasinya sungguh luar biasa dengan media aplikasi yang luar biasa pula. Baiklah Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama barusan presentasi yang dipaparkan oleh Bapak Muharram. Sesi pertama telah selesai untuk presentasi. Mari kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak dan Ibu guru hebat senusantara, bila mana ada pertanyaan, boleh ketikkan di option chatting, biar saya nanti sampaikan kepada presenter untuk pertanyaan. Silahkan untuk pertanyaan diketikkan di option chatting. Sambil menunggu pertanyaan Bapak dan Ibu guru sekalian, ini ada pertanyaan awal dulu Pak Muharram dari Pak Burhan. Pertanyaan seperti ini Pak, bagaimana mensikapi berita yang tidak sesuai dengan adik Simba atau berita hoax ya? Beliau melanjutkan juga apa akibatnya atau hukuman menyebarkan berita hoax khususnya di media sosial. Baik, silakan pertanyaannya untuk dijawab kepada Pak Muharram. Baik Pak Burhan, saya mencoba menjawab. Untuk menyikapi hoax ini, terutama dalam pemberitaan sekarang ini, kita bisa yang pertama menelusuri apa sumber berita tersebut. Jadi kalau menerima berita hoax, jangan langsung diterima begitu saja atau diterima mentah-mentah. Misalnya kita sering mendapatkan berita dari grup-grup WA atau grup yang lain. Kita langsung terima, begitu terima langsung kita teruskan atau forward. Nah ini sebaiknya kita seleksi terlebih dahulu. Kita cari sumber beritanya apakah memang valid atau tidak. Ini untuk menyikapi bagaimana meluncurnya berita-berita hoax sekarang ini. Terus yang kedua. Yang kedua Pak, pertanyaannya apa akibatnya
atau hukuman menyebarkan berita hoax khususnya di media sosial? Jadi ini kalau kita melihat akibatnya, ini dari berbagai segi banyak sekali ya. Akibatnya kalau ada berita hoax ini secara sosial, dari segi sosial itu sudah pertama bisa meresahkan masyarakat. Contoh misalnya ini nanti ada bantuan beras sekitar 50 kilogram per kakak per hari. Nah ini kan berita, belum tentu benar. Kemudian kita langsung telan mentah-mentah, langsung kita sebarkan ke beberapa grup. Dan akhirnya banyak masyarakat yang mengharapkan tidak ada kenyataannya karena ini hoax. Nah, akhirnya dari harapan-harapan tadi menimbulkan keresahan. Ini menimbulkan keresahan sosial namanya akibatnya. Jadi banyak sekali dari multi akibat itu bisa dimunculkan dengan adanya berita-berita hoax seperti ini. Nah, oleh karena itu berita-berita hoax ini kita berusaha meredam. Ya, jadi kita bagaimana meredamnya? Kita menggunakan caranya masing-masing. Yang berasal dari pemerintah, ada yang bisa dari kita sendiri. Akibat yang lain misalnya ini dari segi hukum, pasti ada akibat menyebarkan berita hoax dari segi hukumnya. Ini bisa terkait dengan Undang-Undang ITE. ITE ini bisa menjerat orang-orang pembuat atau penyebar berita hoax. Jadi akibat hukumnya nanti bisa, yang pertama bisa dipenjara atau yang lain. Itulah jawaban pertanyaan dari Pak Burhan, telah dipaparkan dan dijawab oleh Pak Muharram. Untuk Bapak Ibu sekalian, bila mana ada pertanyaan lain, silakan diajukan. Baik, sambil menunggu pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain, boleh dari saya Pak beropini terhadap presentasi Bapak barusan. Silakan Pak. Kalau dari saya pribadi, aplikasi yang Bapak buat ini luar biasa Pak ya, bagus, sungguh bagus. Jadi memang aplikasi yang kita buat di SAC ini mungkin hanya rata-rata satu materi saja, karena untuk banyak materi diperlukan waktu dan konten aplikasi yang cukup banyak. Tapi melihat aplikasi yang Bapak buat untuk materi teks berita ini sungguh terlihat ini ya, menarik untuk kami sebagai guru melihatnya ataupun siswa sebagai melihatnya untuk saya gitu. Dari mulai konten materi yang variatif, yang kreatif, sampai pada konten latihannya juga ada yang cukup menarik, disertai diakhiri dengan konten tes. Itu menurut saya cukup baik Pak. Itu kalau saran dari saya, hebat ini aplikasinya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini atas ujiannya. Tapi ini merupakan memang benar Bapak Ridho bahwa aplikasi ini adalah memuat satu materi. Ke depan saya nanti berencana atau berkeinginan untuk menggabungkan beberapa materi untuk kelas 8 ini, berbagai macam materi. Kemudian nanti saya buat tesnya itu ada penilaian harian, ada PTS, dan ada penilaian akhir semester yang dikerjakan secara daring. Ini ke depan Pak, coming soon. Ya, terima kasih Pak Ridho. Sama-sama Pak Muharram. Baik, sepertinya Pak tidak ada pertanyaan lain dari para peserta, dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya, berarti sebelum saya kembalikan lagi ke moderator untuk mengakhiri presentasi saya
Saya sekali lagi mohon masukan kepada Bapak Ibu untuk penyempurnaan media ini. Jika ada masukan atau kritik bisa disampaikan melalui grup WA dengan nomor 085 tadi atau melalui email sirom32@gmail.com. Kemudian saya sebagai presenter atau pemateri pada kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muharram SPD atas presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC pada pagi hari ini. Telah tuntas untuk sesi 1 presentasi dan sesi 2 tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, sekian presentasi untuk pagi hari ini dari Bapak Muharram. Seperti yang dikatakan beliau barusan, saya menambahkan kembali, beliau butuh saran dan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan untuk kritik dan saran bisa menghubungi beliau langsung ke nomor WA-nya atau ke alamat emailnya. Baik, dari saya selaku moderator, mari kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, telah selesai presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC untuk materi teks berita yang dipaparkan oleh Pak Muharram SPD dari SMP Negeri 2 Kedung, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, waktu dan sempat saya kembalikan kembali ke host Pak Burhan. Baik, terima kasih Pak Ridho. Bapak Ibu Guru hebat senusantara, demikian tadi paparan presentasi dari beliau Bapak Muharram yang dipandu langsung oleh beliau Bapak Ridho. Saya sebagai penyedia room banyak salahnya, banyak kurangnya dari room Bapak Ibu yang bisa hadir di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.